Baiklah saudaraku di seluruh tanah air, jumpa kembali. Hari ini saya ingin mengulik tentang menulis. Jadi seorang orang yang menyatakan dirinya seorang akademisi, tentunya menulis adalah bagian dari motivasi dia sebagai seorang orang yang akan mengabdikan dirinya di dunia pendidikan. Kali ini saya akan sampaikan kepada kawan-kawan semuanya, saudara-saudaraku sekalian, bahwa sebenarnya menulis itu siapa saja bisa. Itu yang akan saya torehkan hari ini. Saudaraku yang berbahagia, dulu almarhum Arswendo Atmowiloto pernah menulis sebuah buku yang menuntun kita, memotivasi kita agar kita senang menulis. Katanya mengarang itu gampang, menulis itu gampang. Itu kurang lebihnya yang pernah ditulis oleh Arswendo Atmowiloto. Kemudian ada seorang orang bernama Peter Elbow, saudara-saudaraku yang berbahagia. Dia menulis di dalam bukunya Writing Without Teachers. Jadi menulis itu tanpa guru bisa. Setiap orang juga bisa menulis. Everyone can write. Kemudian katanya dia bahwa menulis itu adalah sebuah kekuatan sebenarnya. Writing with power. Peter Elbow itu memberikan kekuasaan pada kita. Menulislah dengan gaya apapun. Tidak boleh berpikir aturan-aturan tertentu. Pokoknya menulis saja. Ini adalah awalan yang memicu kita. Akhirnya kita bisa menulis dan tidak ada suatu halangan atau constraint apapun untuk menulis. Mari kita ikuti pikiran Peter Elbow yang akan menjadi lokomotif kita semua untuk bisa menulis. Ibu, bapak, kawan-kawan, saudaraku yang berbahagia. Ada seorang orang bernama Frans René Descartes dalam tulisannya Cogito Ergo Sum. Karena aku berpikir aku ada. Tentu karena buku seorang orang menjadi ada dan mensejarah. Artinya kalau kita tidak pernah menorehkan apapun tentang buku dalam hidup kehidupan, apalagi kita seorang dosen, seorang guru dan sebagainya, akan kehilangan suatu akses sebagai orang yang memiliki eksistensi pendidik dan tidak ada sejarah. Itulah yang saya ambil dari René Descartes dalam tulisannya Cogito Ergo Sum. Kemudian seorang orang yang luar biasa dan dia adalah penulis bahkan akan mendapatkan Nobel. Ia adalah almarhum Pramudia Anantatur. Tulisannya begitu bagus tentang sastra, bahkan ada sensasi politik dan sebagainya. Begitu tajam, menganalisis dan sebagainya. Kata dia, orang boleh pandai setinggi langit. Tetapi selama ia tak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Itu kata Pramudia Anantatur. Agar kita sukses, tentu harus kita usir pikiran-pikiran yang menghambat ketika kita akan menulis. Pertama ada demophobia. Jadi aware of people. Jadi kita mau menulis takut kalau nanti tulisannya dibaca orang, tulisannya akan dilihat orang. Ini harus dihilangkan bahwa kita menulis tentu akan dihadirkan dan dilihat oleh orang, kemudian kita akan dikritik dan kritik akan membangun kita sehingga kita akan menjadi seorang orang yang perfect atau mungkin sangat lengkap. Kita akan bisa melengkapi kekurangan itu dari kritik orang lain. Kemudian ada laliophobia, is the fear of speaking. Jadi orang itu kalau tidak bisa ngomong, kita tulislah, kita menulis, kita tuliskan ya. I can write them down without my own words. Jadi kita itu seharusnya kalau kita tertutup mulut kita, maka lanciplah pena kita untuk menulis. Kemudian saudara-saudaraku ada katagelophobia, aviradigir. Jadi gini, kita itu kadang-kadang takut dienyek ya, atau katut dicela, katut dikritik, katut dikata-katain, mana bisa maju. Ini harus kita hilangkan, ini harus kita reduksi. Haturegius katagelophobia. Jadi kita hilangkan sehingga kita tidak takut akan caci makian, sehingga tulisan kita akan bisa tumbuh dan kembang. Kemudian sebenarnya menulis itu akan lebih
lancar ketika kita tidak lemah di buku. Tentu harus asupan buku, vitamin bukunya harus banyak kita baca. Dan kita tahu bahwa dalam menulis itu akan terjadi self-expression. Menulis memungkinkan kita untuk bisa mengekspresikan perasaan hati, pikiran, stresor yang ada, dan keinginan yang ada. Dengan demikian, ini akan membuka suatu jalan sebagai sublimasi kita setelah pikiran mencerca kita, pikiran menghantui kita, kemudian stresor terus ada pada diri kita. Mungkin dengan self-expression kita tulis akan meringankan beban itu. Kemudian ada dengan menulis Anda bisa membangun citra diri, self-image sebagai seorang orang yang memiliki wawasan intelektualitas dan berkualitas. Dan kalau kita diam, tidak mengerti apa yang ada di dalam hati kita, dalam benak kita, dengan menulis akan tahu ukuran level kita berada di mana. Ayo kita menulis tentunya. Kemudian semakin baik Anda membuat tulisan, tentunya secara otomatis Anda telah membangun citra diri sebagai seorang penulis yang berkualitas yang selanjutnya akan membantu membangun kepercayaan diri, self-confident. Kemudian kita akan berbagi pikiran, berbagi suatu harapan, berbagi pengalaman, sharing. Anda dapat berbagi rasa, pengetahuan, dan harapan. Anda telah menempati wilayah terhormat kalau menjadi guru teladan melalui tulisan, menjadi dosen yang jadi contoh karena tulisannya memberikan sebuah gambaran ke depan, kemajuan, mendorong, memberikan stimuli dan sebagainya. Lalu sebetulnya menulis itu trauma healing. Jadi kalau kita sering sakit dalam pikiran kita karena tercerca oleh stresor yang demikian hebatnya, menulis akan membukakan pintu itu menjadilah sebuah alat analgesik penyembuhan sehingga kita tidak terasa sakit, trauma healing. Menulis memungkinkan seorang untuk bisa mencurahkan segala kesedihan atau perasaan yang mengganggu pada selembar kertas sehingga kesedihan, kekhawatiran dalam diri kita bisa kita buang. Nah, ini gambaran bahwa seorang orang bisa bermain-main lah karena tidak memiliki kemampuan sebagai seorang jurnalis atau mungkin seorang linguis. Kalau ingin membuat kamus tentu bisa saja. Berilah suatu judul, bukan kamus tapi seperti kamus. Ini suatu jalan yang paling bagus untuk katakanlah menolong kita. Kendati pun tidak memiliki kemampuan linguistik, tapi karena kemampuan kita menulis maka kita jadi seorang orang linguis yang dalam tanda petik tentunya. Lalu kalau kita sedang menulis dan lebih lapak yang menjualnya, semua lapak menjualnya, semua toko menjualnya, itu jadi kebanggaan ketika kita masuk dalam toko dan mengetahui buku kita dijual di bookstore. Betapa senang dan bahagianya. Dan apalagi kalau perpustakaan lebih 50 perpustakaan sudah menyimpan buku kita. Dan itu bisa kita treasure di dalam, katakanlah di Google Sheet, buku kita disimpan di mana saja. Ini akan menyenangkan apalagi kita mendapatkan suatu recognize dari perpustakaan sekolah atau perguruan tinggi yang sangat bergengsi. Apalagi sekarang kalau buku dan karya kita sudah nongkrong di tempat yang paling ultima seperti di reading corner-nya Soekarno-Hatta International Airport. Betapa senangnya dan betapa bangganya. Saya merasa bangga ketika buku saya nongkrong di reading corner itu. Semacam ini yang pernah saya lihat dan tiba-tiba saya sangat terkejut ketika buku saya terpampang di reading corner Periplus Soekarno-Hatta. Semakin semangat. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya dan tentunya sampai jumpa dan kita akan bisa menulis siapapun bisa. Sampai jumpa.